Ya, jadi begini, ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Jadi, masyarakat yang kebetulan sudah melangsungkan perkawinan siri atau pernikahan siri dan kemudian akan dicatatkan. Misalnya, terjadilah perkawinan siri, ya kan, pada tanggal 8 Februari tahun 2020. Misal ya. Kemudian hari ini berarti sudah pada bulan Maret, ya kan, tahun 2025 baru kemudian mau didaftarkan di kantor urusan agama. Ini bagi perkawinan yang muslim, ya kan. Maka yang harus dimengerti oleh masyarakat, pencatatan yang dilakukan oleh kantor urusan agama itu pasti dilakukan pada tanggal di mana masyarakat itu mendaftar. Maka tentu pendaftaran yang dilakukan hari ini menjadi dasar nanti pencatatannya di bulan Maret hari ini pula. Lah, ini yang harus dimengerti oleh masyarakat. Maka pada saat pernikahan siri yang dilaksanakan di tahun 2020, jeda waktu yang relatif agak panjang ini, ternyata masyarakat yang bersangkutan tadi sudah punya anak yang dilahirkan. Pasti nanti akan ada muncul persoalan itu. Nah, agar kemudian ini tidak terjadi, maka satu langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat kita adalah memastikan hindari untuk perkawinan siri itu. Karena pasti akan ada persoalan yang muncul sebagai akibat itu. Atau kalau kemudian karena pencatatan di KUA itu kan tidak boleh nih berlaku mundur ke belakang nih. Kawin sirinya tahun 2020, daftarnya 2025. Boleh nggak dicatat nih di tahun 2020? KUA tentu tidak bisa. Maka tawaran yang kedua, jadi yang pertama yang tadi, yang kedua masyarakat ini bisa melakukan upaya yang saat ini disebut dengan isbat nikah, yakni di pengadilan agama. Terbitlah nanti amar putusan, ya kan, terhadap isbat perkawinan ini. Dibawalah ke kantor urusan agama, maka kantor urusan agama akan mencatat perkawinan itu dengan catatan yang berlaku mundur. Itu bedanya. Jadi kalau daftar langsung ke KUA, tidak bisa ditanggalkan mundur pencatatannya. Tapi kalau ada isbat, ada putusan amar isbat pengadilan agama bisa berlaku mundur. Biayanya berapa? Kalau isbat daftar ke KUA, ya 0 rupiah. Sama dengan orang yang daftar tadi, daftar dan kemudian pelaksanaannya kok di kantor urusan agama, pelaksanaan akadnya ya 0 rupiah. Tapi kalau kemudian pendaftaran itu dan kemudian pelaksanaan akadnya dilaksanakan di luar kantor urusan agama, maka berlaku bagi masyarakat itu dikenakan biaya PNB PNR besarnya 600.000 rupiah. Ya, jadi begini, bukan menikah lagi. Jadi istilahnya begini. Dia sudah nikah siri ini tahun 2020. Terus kemudian didaftarkan 2025. KUA menganggap pendaftarannya itu ya tahun 2025. Tidak bisa ditulis di dalam buku nikahnya, di dalam akta nikahnya, atau di dalam dokumen-dokumen yang muncul itu ditulis mundur di tahun 2020. Itu aja. Gitu loh. Tetapi sangat berbeda kalau kemudian masyarakat ini, ya kan, yang sudah nikah di tahun 2020 ini, kemudian mendaftarkan isbat ke pengadilan agama. Nanti dari amar putusan yang dari pengadilan agama dibawa ke kantor urusan agama. Kantor urusan agama tinggal mencatat A dan B telah terjadi pernikahan pada hari yang tadi, ya kan, bulan yang tadi, tahun 2020. Itu bedanya kayak begitu.